berinteraksi dengan konsumen. Nah, ketika Anda di toko, tunggu, berinteraksilah dengan baik. Jadikan konsumen itu betah, bisa belanja lagi di tempat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Fendi Bintang Channel yang tentunya akan membahas tentang pekerjaan dan usaha Anda sehingga usaha Anda bisa menjadi lebih baik. Namun sebelumnya untuk mendukung konten ini silahkan subscribe tombol di bawah ini agar bisa mendapatkan video saya secara gratis dan bermanfaat bagi Anda. Dan saya sampaikan yakin pasti bisa. Baik, sahabat semua, di sini saya akan membahas mengenai tahapan menjadi pengusaha dimulai dari nol. Nah, ini yang pertama adalah tahap persiapan. Di sini saya akan mengambil contoh objektif itu dari lingkungan sekitar. Di sini saya akan mengambil contoh tentang pecah belah ya di sini. Oke, akan saya mulai saja. Jadi, dalam tahap persiapan ini, yang pertama adalah bekerja dengan giat. Saya posisikan Anda saat ini sebagai karyawan karena posisi dari nol itu ketika Anda itu belum menjadi apa-apa. Nah, saya posisikan saat ini dimulai dari karyawan di sebuah toko. Misalkan Anda bekerja di sebuah toko pecah belah. Anda harus bekerja dengan giat yang harus Anda lakukan. Bekerja dengan giat ini terdiri dari satu, misalkan Anda menyusun barang. Menyusun barang itu misalkan untuk yang bagian plastik Anda sendirikan dengan plastik, bagian dengan kaca Anda sendirikan, kemudian bagian dengan rak-rak, lemari-lemari itu Anda susun dengan rapi. Nah, ini akan menjadi modal ketika nantinya Anda mempunyai angan-angan untuk menjalankan usaha ini, bisa menggali potensi Anda di menyusun barang. Yang kedua yaitu menyiapkan barang, tentunya dengan cara packing, kemudian menyusun agar tepat, hemat tempat. Itu tentunya Anda bisa menyiapkan barang dengan baik, itu harus Anda jalankan. Yang kemudian adalah menghantarkan barang. Nah, menghantarkan barang ini tentunya Anda ini harus bisa efektif dalam menggunakan waktu. Dijalani saja. Ketika Anda disuruh dengan bos Anda menghantarkan barang kemanapun, dijalani, dinikmati saja. Itu nantinya yang akan menjadi persiapan juga ketika Anda akan menjadi seorang pengusaha. Yang keempat adalah yang melayani konsumen. Melayani konsumen ini yang butuh mungkin kesabaran, kemudian interaksi yang baik, tutur bahasa yang baik. Nah, ini Anda jalankan. Jadi di situ Anda menyiapkan ilmu bagaimana melayani konsumen dengan baik yang menjadi modal ke depan usaha Anda. Itu. Yang selanjutnya adalah Anda harus mengatur keuangan pribadi secara stabil. Nah, terus kemudian apa yang harus Anda terapkan? Satu, jangan membelanjakan barang yang tidak perlu. Nah, ini sering terjadi kepada kawan-kawan semua. Kadang-kadang kita tidak memikirkan mana barang yang lebih penting untuk dibeli dulu daripada yang tidak perlu. Contoh, misalkan pakaian. Pakaian ini adalah barang yang tidak produktif. Itu hanya dipakai menutup aurat. Jadi belilah yang sewajarnya ketika Anda memerlukan untuk harian, untuk keluar dengan kawan, belilah seperlunya, jangan yang terlalu mewah. Tuh, yang kedua soal HP, biasanya HP ini juga seperti itu. Belilah HP yang bisa buat berhubungan, komunikasi, WA itu. Jadi jangan harga 5 juta dengan harga yang 2 juta itu sama saja fungsinya. Nah, itu Anda harus bisa membelanjakan agar lebih hemat tuh.
Yang ketiga, motor. Misalnya motor ini juga pengaruh juga. Misalkan Anda kadang-kadang ada kawan-kawan ini, saya bekerja nanti biar hasilnya itu sebuah motor. Itu jangan, itu keliru. Ketika Anda membeli sebuah motor yang bagus, yang harga belasan juta, nah Anda pasti akan melakukan kredit itu ketika Anda bekerja. Nah, uang yang masuk dalam diri Anda ini hanya lari ke motor itu gitu. Sedangkan motor yang harganya 2 juta dengan motor yang harganya 15 juta itu sama-sama bisa mengantarkan Anda ke tempat bekerja. Nah, ini harus ya saya tekankan ini ya, jangan termakan oleh gengsi. Biarkanlah. Nah, karena apa? Ingat, Anda masih dalam tahap persiapan. Itu. Posisi Anda dalam persiapan, jadi harus bisa menahan keinginan-keinginan nanti ketika Anda sudah mempunyai pundi-pundi uang, silahkan Anda seperti itu. Nah, selanjutnya dalam penerapan keuangan pribadi, Anda harus menabung ini penting. Jadi setiap bulan Anda gajian atau setiap minggu, silahkan tabungkan uang Anda ke tempat yang tidak bisa diambil oleh Anda. Itu saya berkali-kali saya sampaikan itu, karena itu penting. Karena ketika uang itu tidak Anda manajemen dengan baik, tidak Anda tempatkan ke tempat yang aman, yang itu akan habis, sehingga tabungan Anda akan menjadi kosong. Tuh. Selanjutnya, yang ketiga yang harus dalam tahap persiapan adalah menggali potensi. Nah, menggali potensi di sini, selama Anda bekerja menjadi karyawan di situ, ya, tindakan yang Anda lakukan adalah satu, belajar menghitung laba rugi. Jadi ketika Anda di situ, tentunya Anda paham akan harga pasaran, juga mungkin harga perhitungan persentase dari bos Anda itu ambil ilmu dari situ selama Anda di situ. Nah, kemudian itu laba rugi. Yang selanjutnya adalah informasi produsen. Informasi produsen ini juga sangat perlu, karena nantinya dalam tahapan selanjutnya Anda menjalankan usaha ini perlu produsen yang akan Anda pasarkan. Itu produsen mana, tentang pelajaran bagaimana cara mengambil barang dengan produsen, apakah melalui titip barang atau cash dan sebagainya, itu Anda pelajari. Kemudian ambilnya di mana, beberapa tempat di lokal atau di antar pulau, bagaimana pengirimannya. Nah, itu Anda harus belajar di situ, pelajari. Selanjutnya, informasi tentang konsumen. Nah, konsumen ini juga menjadi ujung tombak. Setiap perdagangan jual beli barang itu adalah konsumen ujung tombaknya. Silakan Anda pelajari pasar-pasarnya, itu dari pasar yang kecil, berbentuk pasar maksud saya, kemudian ke toko-toko, kemudian sales-sales. Nah, itu Anda pelajari dari segi harga, prosentasenya. Nah, itu Anda pelajari. Itu akan menjadi modal ke depan Anda. Nah, selanjutnya adalah interaksi dengan konsumen. Nah, ketika Anda di toko, tunggu, berinteraksilah dengan baik. Jadikan konsumen itu betah, bisa belanja lagi di tempat Anda. Nah, itu ketika nantinya Anda ini bisa disenangi oleh konsumen, kemudian bos Anda juga senang dengan Anda, bisa membuat seperti itu, nantinya ke depan Anda pasti akan bisa memajukan toko Anda nantinya sendiri. Itu Anda pelajari. Mungkin ibu-ibu mempelajari, kemudian bapak-bapak, kemudian ada yang cerewet, ada yang minta ini minta itu. Nah, itu Anda harus belajar dengan baik di situ, pahami ilmunya. Yang selanjutnya adalah Anda juga bisa mempelajari di luar, dengan di YouTube, di Facebook, di mana itu Anda pelajari bagaimana cara memperbesar pasar dengan baik, itu bagaimana. Itu. Jadi selama Anda bekerja, Anda lakukan semua itu. Jika Anda melakukan semua itu dengan baik,
pasti akan baik untuk kedepannya. Ketika masa persiapan Anda itu sudah Anda pelajari dengan baik. Tadi saya ulangi, satu, bekerja dengan giat saat Anda menjadi karyawan. Yang kedua, keuangan pribadi harus stabil saat Anda menjadi karyawan. Yang ketiga, menggali potensi Anda saat Anda menjadi karyawan. 3 ini yang penting, itu dalam masa persiapan. Nah, ini untuk episode ini saya sampaikan ini dulu, nanti bersambung untuk yang konten selanjutnya. Semoga bisa membantu Anda. Nah, itu adalah tahap persiapan. Semoga Anda bisa menjalankannya dan terus semangat. Nanti akan saya lanjutkan dengan vlog yang selanjutnya. Semoga Anda bisa menjalankannya dan yakin pasti bisa.